Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang seorang wanita yang menghilang saat pergi berkencan dengan seorang pria saat menghabiskan liburan musim panasnya di Jepang. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Lucy is a Roman Catholic, and whilst she wasn't a great practicing Roman Catholic, she took not a large interest in religion generally. And the thought that she may have suddenly become interested in a religious cult over a Saturday afternoon is very unlikely. Lucy Blackman lahir pada tanggal 1 September 1978 di Kent, Inggris. Ayahnya bernama Tim Blackman, ibunya bernama Jane Steer. Mereka sudah bercerai dan Lucy adalah putri tertua dari 3 bersaudara. Saat itu dia tidak ingin melakukan apa-apa, ia hanya ingin menjernihkan pikirannya sebelum memutuskan masa depannya. Lucy dan temannya Louis merencanakan untuk menghabiskan musim panas tahun itu di Tokyo, dan mereka mendapatkan pekerjaan sebagai hostess di sebuah bar di daerah Roppongi. Saat mereka masih di Inggris, mereka berdua bekerja sebagai pramugari di British Airways, sehingga pekerjaan sebagai hostess menarik perhatian mereka, di mana mereka harus mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik. Lucy dengan cepat bisa beradaptasi. Teman kerjanya juga suka bekerja dengannya, karena Lucy adalah orang yang periang dan memiliki selera humor yang bagus. Pelanggan di klub itu juga menyukainya karena ia adalah orang yang mudah diajak bicara dan sangat menarik. Klub tempat Lucy bekerja adalah salah satu yang populer di Jepang saat itu. Dan pekerjaan sebagai hostess biasanya menemani para tamu pria minum-minum, menyalakan rokoknya, menghabiskan malam dengan mengobrol. Namun tidak diperbolehkan ada aktivitas seksual dengan tamu. Namun klub tempat Lucy bekerja mengharuskan mereka untuk bertemu dengan tamu di luar dan makan malam dengan mereka. Dan di tanggal 1 Juli 2000, Louis mengira kalau Lucy ada janji kencan dengan salah satu tamunya. Lucy mengatakan kalau dia ada rencana untuk menemui seseorang pria yang mau membelikan dia handphone. Dia pergi meninggalkan apartemennya mengenakan gaun hitam polos dan sandal berwarna hitam. Lucy tidak memberitahu temannya siapa pria yang akan ditemuinya. Dan malam harinya di pukul 7 malam, Lucy menelpon Louis mengatakan kalau dia akan pulang 1 jam lagi. Namun dia tidak pulang ke apartemennya malam hari itu. Louis menjadi khawatir dan saat masih belum ada kabar hingga tanggal 3 Juli, Louis menelpon ibu Lucy dan memberitahunya kalau anaknya hilang. Ayah dan saudara perempuan Lucy terbang ke Tokyo untuk mencarinya. Tokyo adalah salah satu kota terpadat di dunia. Jadi keluarga ini tahu kalau mereka membutuhkan bantuan sebanyak mungkin. Mereka mencari bantuan dari Menteri Luar Negeri Robin Cook yang sedang mengunjungi Tokyo pada saat itu. Surat kabar juga mulai mempublikasikan hilangnya Lucy pada tanggal 13 Juli. Ketika Perdana Menteri Tony Blair menyebutkan kasus ini selama kunjungan resmi ke Jepang, hal ini membawa perhatian besar dari media atas kasus ini. We'll do everything we can. We're working closely with the Japanese authorities. Dan pria itu. Juga ada saksi yang melapor ke polisi kalau dia melihat Lucy berada di tepi laut, 48 km jauhnya dari Tokyo. Mereka bilang kalau melihat Lucy bersama seorang pria, dan deskripsi pria itu sama persis dengan yang diberikan oleh teman kerja Lucy di klub. Dan di saat yang bersamaan, Louis juga menerima telepon dari orang yang tak dikenal yang mengatakan kalau Lucy tidak akan pulang. Polisi menangkap seorang pria bernama Joji Obara. Joji adalah seorang yang sukses. Dia belajar hukum dan politik sebelum akhirnya meneruskan bisnis real estate ayahnya. Dalam bisnisnya, dia menghasilkan uang jutaan dolar dan sangat suka untuk pamer kekayaannya itu. Dia mempunyai kapal, mobil Ferrari, jam tangan mahal, dan sangat suka menghabiskan waktu untuk pergi ke klub untuk berkencan dengan wanita berkulit putih.
Saat Joji ditangkap, banyak wanita yang muncul dan menceritakan pengalaman mereka telah dilecehkan oleh Joji. Ada wanita Jepang maupun wanita berkulit putih, dan mereka semua mempunyai cerita yang sama. Mereka bercerita kalau Joji mengajak mereka makan malam di luar, dan keesokan harinya saat terbangun, Joji akan mengatakan kalau mereka minum terlalu banyak malam sebelumnya. Para wanita itu percaya kalau Joji menaruh obat di dalam minuman mereka dan melecehkan saat mereka tidak sadar. Ketika Joji ditanyai tentang tuduhan itu, dia mengaku kalau itu tidak benar. Joji menjawab mereka melakukannya karena sama-sama mau. Polisi mencoba untuk menggeledah propertinya. Joji memiliki beberapa apartemen dan salah satunya adalah kondominium di tepi laut. Dan polisi menemukan kalau Joji telah merekam lebih dari 400 aktivitas seksual dengan wanita. Dan beberapanya terdapat pelecehan juga. Walaupun tidak ada bukti langsung yang bisa menghubungkan Lucy dengan Joji, polisi menemukan sebuah catatan telepon yang menunjukkan kalau Lucy menggunakan teleponnya pada sore hari di tanggal 1 Juli itu. 7 bulan setelah hilangnya Lucy, di tanggal 9 Februari 2001, polisi menemukan sesuatu hal yang mengerikan. Di tepi pantai hanya 180 meter dari kondominium Joji, di sepanjang tebing polisi menemukan sisa-sisa tubuh manusia. Tubuhnya terlalu rusak untuk menunjukkan penyebab kematiannya. Tetapi bisa dikonfirmasi melalui catatan gigi kalau itu benar tubuh dari Lucy Blackman. Joji ditangkap atas kasus pelecehan dan pembunuhan, dan dia mengaku kalau dia memang bertemu dengan Lucy di hari dia menghilang, namun menyangkal kalau dia telah menghabisi nyawanya. Pengadilan dimulai pada tanggal 4 Juli 2001 dan jaksa menuntut hukuman seumur hidup. Dia mengatakan ke hakim kalau Joji memiliki sejarah kekerasan terhadap wanita. Dia menargetkan wanita yang bekerja sebagai hostess karena yakin kalau pengaduan dari hostess ini tidak akan ditanggapi serius oleh polisi. Dan memang benar ada beberapa kasus yang telah melaporkan perbuatan Joji ke polisi, namun tidak ada penyelidikan lebih lanjut, sehingga Joji pun bisa meneruskan aksinya. Jaksa mengatakan kalau kasus ini selalu awal mulanya sama. Joji akan mencari targetnya di klub hostess, kemudian mengajak wanita itu ke kondominiumnya, memasukkan obat ke minumannya, kemudian melecehkan dan merekam aksinya itu. Hakim juga membuka satu kasus lama seorang wanita bernama Karita Ridgway. Di tahun 1992, Karita dibawa ke rumah sakit oleh Akira Nishida. Pria itu bilang kalau Karita keracunan makanan. Nyawa Karita tak dapat diselamatkan karena mengalami gagal hati disebabkan kelebihan kloroform. Jaksa mengklaim kalau Akira Nishida itu adalah Joji. Polisi juga meyakini kalau Karita dan Lucy meninggal karena overdosis obat yang diberikan oleh Joji. Saat Joji sadar kalau Lucy telah meninggal, dia pun jadi panik dan memutih tralala tubuhnya untuk menghilangkan bukti. Dan di tanggal 24 April 2007, Joji dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas beberapa tuduhan pelecehan dan pembunuhan. Tetapi dia dibebaskan dari kasus pemerkosaan dan pembunuhan Lucy karena kurangnya bukti. Jaksa tidak dapat memberikan bukti forensik yang menghubungkan terdakwa dengan korban, juga penyebab kematiannya tidak dapat ditentukan. Mantan jaksa Takeshi Tsuchimoto mengkritik keputusan untuk membebaskan Joji atas pembunuhan Lucy. Jaksa penuntut umum mengajukan banding atas hasil putusan itu karena bukti forensik penting belum didengarkan di persidangan. Dan pada 25 Maret 2008, persidangan banding dimulai di Pengadilan Tinggi Tokyo. Pengadilan memutuskan Joji bersalah atas semua tuduhan yang terjadi pada Lucy Blackman di tanggal 16 Desember 2008. Mahkamah Agung Jepang juga menolak banding Joji dan menguatkan hukuman penjara seumur hidupnya. Sistem peradilan di Jepang menerima beberapa kritikan atas penanganan kasus tersebut. Diyakini bahwa polisi tidak menganggap serius kasus orang hilang ini karena Lucy bekerja secara ilegal. Akibatnya mereka lambat dalam menemukan tubuh korban sehingga tidak bisa ditentukan penyebab kematiannya yang mengakibatkan pembebasan pelaku karena kurangnya bukti forensik. Beberapa media asing juga mengkritik kinerja polisi karena membocorkan informasi kasus tersebut kepada pers. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis nanti pendapat kalian di kolom komentar ya.
Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!